Halo teman-teman, selamat datang di channel Mathless. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai program linear. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi program linear. Nah, program linear itu sendiri adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Jadi nilai optimum itu adalah nilai maksimal atau nilai minimal, yang biasa kita sebut maksimum dan minimum ya. Nah, jadi dalam menyelesaikan program linear itu ada 3 step yang harus kita lalui. Jadi langkah pertama, kita harus memodelkan permasalahan. Kita harus memodelkan permasalahan ke dalam sistem pertidaksamaan. Ya. Nah, setelah itu langkah kedua, kita selesaikan sistem pertidaksamaan tersebut. Dan saya anjurkan untuk membuat grafik ya. Dan buat grafik. Untuk apa grafik? Untuk memudahkan kita melihat titik-titik di mana kita akan mencari minimum atau maksimumnya nanti. Nah, setelah kita mendapat titiknya di mana, langkah ketiga adalah kita uji titik. Ya, ini adalah 3 cara untuk kita menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode program linear. Nah, sebelum itu, bagi teman-teman yang belum mengerti cara memodelkan permasalahan ke dalam sistem pertidaksamaan, saya akan kasih tahu teman-teman caranya. Nah, jadi misalkan ada sebuah produsen kue yang membuat 2 macam kue, ya, 2 macam kue. Jadi sini saya tulis, ini memodelkan ya, model matematika. Nah, jadi ada produsen kue yang membuat 2 macam kue. Nah, kita tulis sini ya, ada 2 macam kue. Nah, setelah itu, dalam membuat kue, dia memiliki 2 bahan yang berbeda. Nah, di sini kita anggap ada bahan A dan bahan B. Nah, setelah itu komposisi kue pertama, jadi kue pertama, kue 1 itu menggunakan 200 gram bahan A ya, dan 150 gram bahan B ya, seperti ini. Setelah itu diketahui juga komposisi kue kedua ya. Kue kedua itu menggunakan 180 gram bahan A dan 170 gram bahan B. Nah, setelah itu diketahui juga bahwa persediaan di gudang untuk bahan pertama di gudang tuh hanya ada bahan A ya, hanya ada 72 kilo.
Sedangkan untuk bahan B ada 64 kg. Nah, setelah itu diketahui juga harga jual kue pertama, harga kue 1 itu 500.000. Sedangkan kue kedua itu 400.000. Nah, ini yang diketahui dari soal. Kita jabarkan dulu seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba membuat model matematikanya ya. Nah, teman-teman bisa langsung saja atau bisa juga menggunakan tabel atau biar teman-teman mudah. Tapi di sini saya akan coba menggunakan tabel ya. Sebelum itu saya akan memisalkan kue 1 saya notasikan dengan X, kue kedua dengan Y ya, seperti ini. Maka jika kita buat tabel seperti ini, ketika kita buat tabel di sini ada jenis ya, pasti ya, jenis kue ya. Setelah itu ada bahan A, lalu ada bahan B, lalu ada harga. Nah, setelah itu karena kita sudah misalkan jenis kue dengan X dan Y, kita tinggal tuliskan menjadi X dan Y ya. Lalu di sini kita bisa lihat X ini memerlukan 200 gram A dan 150 gram B. Maka di sini kita tulis 200 dan 150. Yang ini juga 180 dan 170. Ya. Setelah itu harganya kita lihat sudah ada juga. Ini menjadi 500 K ya. K saya anggap 500.000 ya. Di sini 400K. Nah, jadi sangat sederhana sekali. Kita buat seperti ini dulu. Lalu kita juga mengetahui bahwa persediaan bahan A ada 72. Maka di sini ada 72 kilo. Di sini 64 kilo. Nah, ini satuannya gram tadi ya. Satuan gram. Ini gram juga di gram. Nah, setelah teman-teman buat seperti ini, kita bisa memodelkannya ke dalam model matematika ya. Nah, kita akan coba. Jadi langkah pertama, kita memodelkan yang ini. Di mana 200 gram X jika ditambah dengan 180 Y. Nah, teman-teman, karena persediaan di gudang hanya 72 kilo, maka ini tidak boleh lebih dari 72 karena tidak mungkin bisa, karena persediaan di gudang hanya 72. Maka nilai ini harus lebih kecil dari 72 atau sama dengan, maka tandanya akan seperti ini. Dari 72 kilo, karena ini satuan gram, kita ubah ini ke gram jadi 72.000. Nah, seperti ini. Lalu yang ini juga kita buat menjadi 150 X tambah 170 Y. Nah, dia persediaannya 64 kilo. Menjadi seperti ini, 64 di. Nah, kita sudah memiliki dua persamaan seperti ini. Ini adalah cara memodelkan dari permasalahan. Pertama dari soal yang kita dapat, lalu kita buat yang diketahuinya seperti ini, kita pindahkan ke tabel, ternyata menjadi seperti ini. Nah, ini kalau saya gariskan jadi seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini ya.
Jadi ini cara memodelkannya. Setelah itu biasa pada soal akan ditanya bagaimana jumlah X dan Y untuk harga maksimum, dimana ini kan harganya 500.000. Nah, agar penjualannya maksimum, X dan Y nya harus berapa? Nah, ini caranya. Yang bagian sini juga kita modelkan menjadi saya anggap PX. Nah, ini menjadi 500 X tambah 400 Y. Ya. Ini dalam ribu tapi ya. Jadi nanti hasilnya kalian tambah kali 1000 lagi. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi teman-teman, ini sangat mudah sekali memodelkan permasalahan ke dalam sistem tidak sama seperti ini. Kita harus memperhatikan bahwa karena ini persediaan yang tidak mungkin lebih, maka kita plus kurang dari, ya. Seperti itu. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.